Nggak ada buat makan, nggak ada buat minum waktu itu. Kabur dari rumah ceritanya? Kabur dari rumah. Terus dia nanya, Neng lagi nungguin siapa? Enggak nungguin siapa-siapa. Mau kemana? Nggak tahu. Ikut ngamen aja besok gitu. Terus aku tidurnya di mana? Terus kok kamu bisa tahan setahun? Makanya kamu kabur. Kabur. Nah, terus kamu nanya nggak sama mama? Terus selama 1 tahun kamu kabur, ngamen di Bandung, itu mama ngapain tuh dan melakukan cara apa buat nyari kamu? Tapi pernah ada trauma dulu, mah. Trauma? Ditawar kencan 30 juta rupiah, Berliana Lovel, ampun Tuhan. Iya, dulu 30 juta, sekarang naik. Jago juga nyanyinya ya? Enggak jago manji, jagoan manji kemana-mana. Waduh, kan ya saya kan memang nyanyi dong. Aku kan ngamen. Kamu emang ngamen ya? Ngamen dulu. Terus ketika ngamen itu, digoda-godain nggak sama orang? Digodain ada. Itu tahun berapa sih? Tahun berapa? 2010, 11. 2010? 2011. Oke, berarti udah 12 tahun lalu. 12 tahun lalu. Itu pure 1 tahun pengamen, bang aja. 1 tahun kamu ngamen? Tujuannya ngamen tuh apaan? Buat makan lah. Serius? Serius. Sesusah itu? Sesusah itu. Nggak ada buat makan, nggak ada buat minum waktu itu. Kabur dari rumah ceritanya? Kabur dari rumah ceritanya. Pride, anak muda. Pride. Waktu itu berarti umur berapa tuh? Berapa ya? Waduh. Lupa lagi. Udah lulus lah. Kamu nggak membicarakan umur ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Berarti 18? 18-an? 18 kabur dari rumah? Iya. Dan itu ke Bandung. Dari Bogor? Dari Bogor. Kamu tinggal di Bogor kan? Dan nggak bisa nyanyi manji, aku cuma bisa main gitar doang. Oh gitu? Nggak bisa nyanyi aku. Terus kenapa ngamen? Karena cari duit itu? Cari duit. Pertama tuh aku kan di Bandung tuh nggak ada orang. Nggak ada yang aku kenal. Dan aku kayak baru pertama kali ke Bandung. Jadi aku nggak tahu apa-apa Bandung tuh kayak gimana. Ada siapa, aku nggak ada yang kenal. Ya udah aku Bandung aja. Kok Bandung? Karena busnya lewat situ. Oh jadi pokoknya asal kamu dari Bogor asal naik bus aja gitu? Iya waktu itu. Emosi kan. Aku mau pergi. Mau pergi aku pokoknya. tidak bisa diatur. Iya. Udah gitu ke Bandung di Terminal Lewi Panjang. Oke. Laper kan? Duit mau balik lagi nggak ada duit. Mau makan nggak ada duit juga. Ada uang buat waktu itu tuh es teh manis. Akhirnya aku minum es teh manis di situ, terus aku diam aja berapa jam gitu. Diam, aku mau gimana? Di terminal? Di terminal. Aku bingung kan, mau gimana ya, lapar lagi. Nah, ada yang ngamen di depan, ada yang ngamen, terus aku dengerin. Udah tuh aku bosan, nah gitu si pengamen itu ngeh kayak. Oh, gue diliatin nih sama cewek. Iya, enggak gitu. Oh, enggak. Ini kok orang nggak makan-makan gitu. Oh, lebih ke situ? Lebih ke situ kayaknya. Terus dia nanya, Neng lagi nungguin siapa? Enggak nungguin siapa-siapa. Mau kemana? Nggak tahu. Gitu, habis itu ngobrol. Aku bilang aku kabur segala macam. Akhirnya aku pinjam gitar dong buat biar nggak pusing, maksud aku kan. Dan gitar, ikut ngamen aja besok gitu. Terus aku tidurnya di mana? Di sanggar. Sanggar itu satu sanggar itu ada 35 pengamen. Oke. Itu sanggar emang tempat orang-orang ngamen tinggal di sana. Tapi ngamennya sih ngamen beneran, Manji. Maksud aku ngamen itu emang orang-orang yang pecinta musik sih. Untungnya aku berada di situ. Ngamen beneran tuh berarti bukan ngamen yang asal-asalan. Iya. Mereka memang bernyanyi dengan baik. Betul. Oke. Bermusik dengan baik mereka. Oke. Nah, ngamennya aku itu pakai kontrabas, cello, biola, gitar, perkusi. Berlima? Berlima. Terus kamu bagian apa? Bagian nyanyi. Nyanyi? Sambil main gitar. Kan waktu itu main gitarnya ya sampai sekarang masih gitu-gitu aja sih. Cuman dulu tuh nggak kuat jarinya. Terus aku tuh dilatih kayak dari pagi sampai pagi lagi main gitar sampai jari aku tuh berdarah waktu itu.
Oke, iya ya karena memang biasanya kalau terus-terusan main gitar tuh di sini akan kapalan gitu Kapalan kan. sampai berdarah itu, Iya. sampai gemeteran gitu. Gitu. Keras banget deh pokoknya, tapi Hidup keras ya? hidup keras sekali. Terus kok kamu bisa tahan setahun? Tahan dong, Terus nggak dicari mama? dicariin. Nggak ketemu? Enggak. Tunggu, tahun 2011 tuh masih, udah zaman handphone dong? Udah zaman. Tapi waktu itu aku nggak ada handphone. Oke, jadi mama nyari nggak ketemu? Nggak ketemu. Setahun. Itu stres banget dong perasaan mama pasti. Iya, ya itu berdosa pasti nggak patut buat dicontoh, cuman aku bersyukur sama Tuhan tuh kayak Tuhan tuh masih ngasih jalan baik buat aku gitu. Aku nggak jadi anak pang akhirnya. Kenapa emang anak pang? Nggak apa-apa, tapi kan kayak jadinya tatoan lah segala macem. Oh iya benar juga ya. Aduh, aku salah ngomong. Maksudnya kayak jadi bandel mungkin ya. Ya Terlihatnya bandel, image bandel gitu ya. Maksudnya anak pang juga. Aur-auran. Aku juga banyak kenal anak pang yang penampilannya memang ya pang banget, tapi memang sebenarnya mereka itu statement. Tapi mungkin maksud Berli itu anak-anak pang di jalanan yang rusuh suka mencuri. Ada kan yang kayak terus yang gitu. suka gini-gini, yang suka oh iya ngelem. gitu ya. Ngelem. Iya yang itu kayak kali gitu-gitu. maksudnya. Iya. Itu anak pang kan ya? Nggak selalu. Nggak selalu. Nggak selalu. Di otak aku anak pang gitu ya? Oh gitu ya? Iya. Itu berarti ya mungkin banyak pandangan umum kayak gitu. Karena sebenarnya punk itu statement. Punk itu bukannya aliran musik ya? Iya, tapi itu statement. Sebenarnya punk itu bukan aliran musik. Oh iya? Bukan. Jadi punk itu sebenarnya kayak gaya hidup, perlawanan dari kemapanan gitu awalnya dulu. Oh gitu. Jadi mereka menentang kemapanan. Baru tahu loh aku. Baru tahu ya? Baru tahu. Bagus, setidaknya ada yang kamu dapetin dari sini hari ini. Jadi otak aku tuh ngapain kayak gitu sih. Ya, sama kayak blues juga. Blues juga sebenarnya bukan aliran musik, tapi blues itu kan dari blue note. Bukan blue film ya? Beda dong. Beda dong. Kalau ngobrol sama Berli arahnya ke sana terus nih. Padahal itu yang berapa detik nih. itu kan ya? Iya, yang pernah nggak jadi. Iya, blue note yang nada-nada sedih karena dari orang-orang yang budak-budak dulu gitu. Mainnya nada-nada itu akhirnya jadi dikenal jadi blue note, akhirnya jadi blues. Musik itu. Gitu. Punk juga, sebenarnya punk itu perlawanan dari kemapanan gitu. Kalau ada yang tahu lebih dalam tentang itu boleh tulis di komen. Punk rock. Ya akhirnya jadi macam-macam lah. Iya. Jadi, tapi yang dibilang sama Berli itu anak-anak di jalan itu yang anak punk itu yang pindah-pindah itu loh. ya. Nah, untungnya kamu tidak jadi seperti itu gitu kan? Iya, tidak jadi anak... seperti itu. Udah gitu kan di jalanan tuh banyak orang jahat ya. Ya, oke. Tingkat kriminalnya tuh tinggi gitu. Dan aku cewek, nggak pernah keluar. Cewek kayak begini terusnya. Cewek terus begini. Yang sekarang jadi pemersatu bangsa ya. Oke ya. Kebayang nggak? Aku tuh masih nggak kebayang loh kamu. Terus waktu itu masih kinyis-kinyis lagi. 18 tahun. Nggak tahu deh menurut kamu, cakapan kamu sekarang apa waktu itu? Dulu sih lucu gitu. Ponian, Cina kan. Ponian? Ponian aku dulu. Ponian, rambut lurus panjang. Iya maksudku terus di jalanan. Iya. Gimana ya aku ngebayanginnya kayak... Nah itu untungnya ada si Kajum, ada Kang yang di almarhum Kang sanggar Iwan. itu. Yang lagi ngamen pertama kali ngangkat aku buat ke sanggar. Oh kamu terima kasih banget sama mereka. Wah, sampai sekarang aku masih bersama mereka. Oh gitu masih suka datang ke sana. Masih, aku kalau ke Bandung aku pasti ikutan mereka ngamen. Oh makanya coba lihat deh, ada berita lama, coba ya bentar ya kita lihat ya. Nih. Ada berita lama Berliana Lovell terciduk ngamen di jalanan ini tanggal 25. Itu Kajum tuh yang main biola. Mana coba lihat yang tadi beritanya. Nah. Kajum tuh yang mana? Yang main biola. Oh, ini tahun 2021 soalnya. Oh iya. Ini 2021.
Jadi ketika kamu tiap datang ke Bandung, kamu ngamen? Iya. Udah gitu waktu itu aku pas udah jadi Berliana Lovel yang Sekarang? media sosial kenal nih, aku tuh bener-bener nggak pernah ke Bandung karena kesibukan kan. Kesibukan segala macam sampai akhirnya berontak. Kamunya berontak? Berontak. Aku tuh tipe yang diem ngikut-ngikut, ada titik aku berontak. Berontak, marah, aku bilang sama manajer aku pengen ke Bandung, kasih aku libur 1 minggu, aku nggak pengen pakai uang di Jakarta, aku pengen hidup di Bandung kayak dulu selama 1 minggu, please gitu. Kamu jadi nggak bawa uang apa segala macam? Aku makan nih pakai uang ngamen bareng-bareng lagi, dan itu apa yang kamu rasain? Hidup paling bahagia itu pada saat aku ngamen sih, Manji. Oh ya? Iya. Karena di saat itu aku bisa hidup dengan hobi aku. Di saat itu tidak ada tuntutan untuk menjadi A, B, C, D. Nggak ada kepura-puraan. Aku bisa hidup apa adanya, aku mau ngomong apa aja, aku mau berlaku seperti apa aja. Aku nggak punya tuntutan buat diri aku, kayak misalnya kalau sekarang, wah iPhone keluar nih yang baru, aduh pengen deh. Atau ada mobil baru, ih lucu pengen deh gitu. Kalau dulu tuh nggak ada, cukup buat makan, minum, udah, enough, nggak ada yang aku pikirin lagi. Aku nggak mikirin makanan dogi. Maksud aku. Oh iya kan kamu sekarang punya banyak. Iya, ini kan, punya banyak binatang, masa pet kan. Aku nggak usah mikirin itu, mereka sakit gimana gitu. Tapi bukannya itu semua memang yang kamu create ya? Maksudnya bukannya itu yang kamu mau? Hidup seperti sekarang? Kalau misalnya dibilang Berli nggak mau, kayaknya terlalu munafik ya. Banyak ya orang yang mau jadi kayak aku. Tapi lebih ke bukan aku aja. Gitu. Oh, bukan kemauan Berli doang lah gitu ya? Iya. Capek nggak kayak gitu sih? Capek dong, capek banget. Sekarang capek? Menuju. Waduh, jangan dong. Jangan menuju dong. Karena healingnya nggak ada. Healingnya cuman ya dogi aku aja gitu, binatang-binatang aku aja. Aku sih nggak mau terlalu nanya-nanya soal kepura-puraan tadi, terusnya walaupun menarik sebenarnya, cuma kan mungkin itu akan berakibat nanti seperti kamu dan manajemen nanti jadi seperti apa gitu. Coba aku pengen tahu proses healing kamu tuh gimana sih? Kamu tuh healing. Kalau aku pergi ke alam atau aku beres-beres rumah, bersih-bersih, ngedekor, itu tuh healingku. Kalau kamu apa? Aku karena satu dan lain hal, akhirnya aku mencari healing baru, yaitu punya banyak hewan piaraan. Karena menurut aku kayak mereka tuh makhluk yang nunggu aku tanpa pamrih. Mereka makhluk yang happy sekali pada saat ngelihat aku. Kan ada masalahnya gini, kita pulang ke rumah, terus yang nyampe di rumah tuh misalnya yang nyampe di apart nih, wah kerjaan gini nih, ini gini, ini. Aku baru pulang ke rumah nih. Ini kerjaannya kayak gini nih, ini ada kerjaan ini, ada yang kurang ini, bla bla segala macam. Itu manusia gitu di mata aku, tim. Ya kayak aku nungguin kamu nih di studio, Berli nanti kita ngobrol. Iya, enggak gitu, lebih ke ada aja gitu loh, ada aja masalah. Kalau binatang tuh mereka menyambut aku, dengan happy-nya mereka, dan itu nyampe ke aku. Bukan dengan masalahnya mereka, karena mereka nggak punya masalah. Oh, tapi itu binatang peliharaan itu kamu taruhnya di Bogor, di rumah ya? Di Bogor. Di rumah mama? Di rumah mama. Kenapa nggak dibawa ke apartemen? Nggak boleh ya? Boleh, sebenarnya waktu itu pernah, cuman karena aku sibuk, ada syuting sana sini, nggak semua tempat bisa bawa dogi, jadi ya udah. Kan ada dogi yang kecil. Nah, kamu akhirnya pulang ke rumah mama berapa lama sekali? Seminggu sekali, pasti. Oh, jadi setiap minggu tuh kamu bisa healing? Bisa healing di sana. Waduh, ini kalau ngomongin keluarga, setauku kamu tuh paling agak-agak sensitif sama keluarga. Agak-agak sensitif ya? Ya lumayan sih, sebenarnya karena nggak dapetin sosok
sosok bokap sih lebih tepatnya gitu. Karena nggak dapetnya sosok bokap, nyokap tuh bener-bener berusaha sendiri membesarkan aku sampai detik ini dengan sangat baik, menjadi perempuan yang sangat baik di mataku. Sangat. Kamu anak tunggal kan? Anak tunggal. Jadi kamu waktu itu memang nggak mendapatkan sosok bapak ya? Aduh, ya udah deh, aku nggak mau bikin obrolan ini jadi dalam, terus nanti bikin Berly jadi sedih gitu, nanti kesian. Enggak, kayak udah nggak sedih lagi sih, Manji. Enggak, aku tuh nggak yang gitu, nggak yang benci akhirnya gitu. Enggak, aku nggak benci. Jadi apa yang kamu dapetin dari pelajaran hidup? Banyak. Hidup tanpa sosok ayah? Baiknya, aku jadi lebih tough menurut aku. Aku lebih bisa mikir, aku bisa ngelakuin apapun sendiri. Aku selalu percaya sama diri aku kalau aku bisa ngelakuin itu, apapun. Terus aku selalu percaya sama Tuhan. Tuhan itu selalu ngasih jalan yang baik. Dan selalu bantu aku, apapun yang aku mau. Hoki, kalau aku bilang hoki. Udah gitu, kalau nggak baiknya apa ya? Mungkin kalau misalnya Manji cerita sama aku, iya bokap gue tuh gini, itu aku kayak, oh iya ya, oh gitu ya, oh gitu kali ya rasanya ya gitu. Cuman di situ doang sih kayaknya poinnya. Oh, jadi cuma ketika dengerin orang lagi cerita tentang bokapnya misalnya. Atau ngeliat gitu kedekatan anak bapak sama anak. Terus ngeliat, oh gitu kali ya, oh iya, oh gitu. Udah. Oke. Tapi pernah ada trauma dulu mah. Trauma dulu nggak mau ke mall. Oh, karena nggak mau ngeliat. Karena nggak mau ngeliat satu keluarga itu nggak mau aku ngeliat. Dulu tuh parah banget aku nggak mau ke mall. Kalau sekarang masih mending, tapi saat aku ke mall aku mau beli apa nih, baju. Aku mau beli baju di A. Ya langsung datang ke situ. Aku langsung datang ke tempat A tanpa aku ngeliat kanan kiri. Makanya orang kadang kalau misalnya ketemu aku di jalan tuh bilang sombong, padahal nggak. Even aku ngeliat, tapi aku nggak mau lihat gitu. Ah, kamu bapak-bapak. Gitu. Pokoknya aku nggak mau ngeliat aja. Oke. Entah main handphone, entah apapun itu. Gitu ya. Cuman itu doang sih sedihnya mah ya kayaknya. Kalau yang lain kayak aku masih bisa hidup sampai sekarang, ngomong, berpikir, dan nyari duit sampai sekarang. Tanpa bokap nggak masalah juga gitu. Iya, kamu oke sekarang. Terus kenapa kamu kabur waktu itu? Wah, itu dia. Apa dong? Itu dia, aku anak tunggal, cewek. Mama tuh menyerahkan hidupnya untuk aku seumur hidupnya sampai detik ini. Oke. Dia tidak mengenal sosok laki-laki lain selain papaku. Oh, nggak nikah lagi, Mama? Enggak. Even pacaran aku nggak pernah lihat mamaku bawa. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Wow. Jadi fokus sekali sama aku. Manji tahu dong kalau sudah fokus sama satu orang. Oke. Tidak bisa bergerak sama sekali. Oh, jadi kamunya ngerasa Iya, ngerasanya tuh gitu. Padahal itu baik buat aku. Itu baik sekali buat aku. Cuman di satu sisi kan itu lagi lucu-lucunya ya, emosinya ya. Nggak stabil sekali gitu. Ya. Udah gitu. Nggak bisa nih, masa teman-teman aku bisa gini, aku nggak bisa. Even aku ke mall itu nggak boleh ya, Mama. Ke mall pakai baju sekolah itu nggak boleh. Tapi bagus dong, kan kamu jadi nggak ngelihat sosok-sosok keluarga Iya, cuman gitu. dulu masih nggak ngerti, Manji. Okay. Kalau dulu masih nggak ngerti, cuman kayak anak-anak lain nongkrong yuk di sini gitu, pulang sekolah tuh nggak boleh. Nggak boleh. Mama tuh nggak suka banget anak sekolah nongkrong pakai baju sekolah. Pulang dulu. Oh, pulang dulu. Ya benar juga dong sebenarnya. Benar, tapi habis pulang dulu udah susah keluar dong. Oh iya. Sudah pasti Sudah tuh. di rumah sini. Udah, gitu. belajar makan yang benar gitu. Mama tuh gitu orangnya. Makanya kamu kabur. Kabur. Nah, terus kamu nanya nggak sama Mama? Tuh selama 1 tahun kamu kabur, ngamen di Bandung, itu Mama ngapain tuh dan melakukan cara apa buat nyari kamu? Enggak, aku nggak nanya lagi. Aku takut nanya, sampai sekarang aku nggak nanya. Oh ya? Jadi, nah ketika kamu pulang, itu gimana proses pulangnya dari ngamen di Bandung? Deg-degan kan? Nggak, kamu beneran pulang? Pulang aja kayak kemarin baru pergi. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Udah setahun. Lebih nggak tahu diri sih ya.
Jadi kamu kabur setahun ngamen di Bandung. Terus kamu pulang nih. Iya, soalnya Kenapa waktu itu kamu pulang? kakek sakit. Kamu tahunya dari? Dari waktu itu ada zaman Facebook gitu kan, di DM sama DM ya. Iya, di DM iya. sama apa namanya saudara sepupu aku. Udah gitu kakek sakit gitu. Wah, aku harus pulang dong gitu. Tapi pas udah pulang udah nggak ada. Waduh. Ya udah. Terus ketika kamu pulang, mama gimana? Lagi nonton TV, aku salamannya gitu mah gitu. Terus dia gimana? Sedih sih, bohong lah nggak sedih. Mukanya sedih, aku juga sedih itu, kangen pasti. Cuman sama-sama gengsi, jadi ya udah. Terus udah aku pulang terus, nggak pernah ini lagi. Udah nggak pergi lagi? Tapi terus masih dikekang gitu lagi nggak? Nggak terlalu. Oh, akhirnya mama mengerti bahwa Mengerti. ini statement anak gue nggak mau terlalu dikekang. Atau ada obrolan, ma aku jangan terlalu diginiin. Enggak? Oh, ibu yang sangat baik ya beliau. Iya, ngerti akhirnya, ngerti sendiri. Oh iya. Akhirnya abis itu aku kerja di Jakarta. Oh iya, sekarang kamu tiap seminggu sekali doang ya pulang, tinggalnya di Jakarta gitu. Aku kerja di Jakarta jadi sales mobil. Kalau Sales dulu kan mobil. Sales mobil itu maksudnya SPG ya? Bukan. Oh bukan? Bukan, yang Marketing? jualan. Marketing. Oke. Kita nggak perlu nyebutin. Yang suka ngasih brosur-brosur tuh. Ha-ha. Nah itu tuh aku dulu. Terus Aku dapat jualan banyak loh. Iya, tapi nggak ngerti. nggak ngerti maksudnya? Nggak ngerti produknya. Loh, terus jadi orang ngeliat gimana? Jadi kamu nawarin? Iya kan aku di mobil yang lumayan lah, Manji. Ya, oke. Yang Brand yang bagus brand ya. yang bagus, bukan yang Jepang. Udah gitu, untungnya mereka tuh tahu produk. Jadi kan kalau misalnya orang-orang yang udah high class kan dia emang mau beli emang udah tahu produknya, jadi nggak terlalu banyak nanya. Paling kalau misalnya ada yang nanya, ini bensinnya banding berapa gitu. Jawaban aku cuma satu. Ya Bapak beli mobil 1,9. Masa masih ngomongin bensin gitu. Terus dia gengsi dong. Iya. Beli Manji abis itu. Bagus juga caranya. Terus selama jadi sales girl, ada yang goda-godain nggak nanya-nanya? Banyak. Udah Berli yang kayak sekarang bukan sih? Berli dengan image tapi Enggak sekarang tunggu. Sekarang aku lihat image-mu lebih nggak kayak awal-awal ya. Aku lihat, aku Iya. akhirnya kan mencari tahu tentang Berli. Sejujurnya aku itu nggak terlalu tahu Berliana Lovell gitu. Tapi setelah aku lihat, loh kok ada di sini terus banyak, terus kayak wow, aku ya ngelihatnya kayak begini tapi Tapi ngelihat gitu ya. wow. Iya kalau dulu tuh Image itu kan kuat banget ya pemersatu bangsa itu. itu karena aku masih manusia. Oke. Aku masih manusia pada saat dulu tuh aku kerja jadi sales lampu. 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 Sebelum mobil. Sesudah mobil. Sesudah mobil, Sesudah. oke. Terus aku jadi sales marketing lampu. Tapi lebih ke proyek-proyek gitu loh Manji. Oke. Ke proyek-proyek jualnya udah gitu. Kan suka pakai baju kantor. Udah gitu kan badan aku tuh emang kelihatan banget. Kalau pakai baju yang nggak terlalu ngetat pun tetap kelihatan. Terus aku putus sama mantan aku. Jadi aku lebih sering posting di Instagram. Oke. Buat ngasih tahu, gue baik-baik aja kok tanpa lo gitu. Ya ternyata yang nyangkutnya banyak. Ternyata banyak yang suka. Namanya manusia pada saat gue pakai baju yang gini, mereka banyak suka. yang nge-likes nih, gitu. Oh ya udah gue pakai baju yang agak tipisan dikit. Oh banyak lagi yang like. Oh besok gue pakai tank top kali ya. Oh lebih banyak yang like gitu. Makanya aku bilang karena aku manusia. Oke, manusia yang suka mendapat pujian, manusia yang suka ketika merasa disukai lebih Iya. banyak orang. Akhirnya Terjebak di situ. jebakan itu terus. Terus ada. Kamu suka itu? Sekarang? Tidak. Jujurnya sekarang enggak. Oke. Gitu karena di luar kamera aku pakai baju, aku sering pakai baju hoodie. Oh iya, tadi tuh Berliana Lovell ya waktu datang ke sini tuh, tadi
pakai tutupan banyak banget. Enggak juga deh. Enggak juga. Sebenarnya. Tapi oke. Jadi dimulailah Berliana Lovell sebagai selebgram dan pemersatu bangsa itu ketika kamu merasa kamu putus dari cowokmu, kamu pengen itu statement kamu bahwa gue baik-baik aja lah tanpa lo gitu. Ternyata banyak yang suka, akhirnya tambahin lagi sampai akhirnya. Dan mereka makan itu gitu. Itu waktunya cuma 6 bulan, Manji. 6 bulan langsung? Oh iya, tanpa berita apapun ya. Wah, itu tahun berapa ya? 3 tahun lalu ya. Tahun lalu ya? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Oke. Jadi sebenarnya mulai dari kamu 2011 kamu pergi ke Bandung. Kamu ngamen 1 tahun ya 2012 2013 lah ya 2012 lah ya. Terus kamu balik ke rumah, kamu kerja jadi sales mobil, sales girl mobil, terusnya lampu. Itu berarti lamanya tuh di mana? Mobil. Mobil. Oke. Lamanya di mobil. Terus pindah ke sales girl untuk lampu. Terus kamu putus selama menjadi berjualan lampu itu. Terus kamu posting-posting jadilah dikenal banyak, terus kamu keluar. Iya. Dari pekerjaan. Iya. Wah, kayaknya gue pakai baju gini aja deh. Gitu. Iya. Kayaknya gue jualan baju aja deh gitu. Iya, karena kan ini ya. Aku mau ngomong jualan badan gak enak. Karena kan kayak duitnya beda kan, Manji. Endorsement segala macam udah mulai sibuk, udah gitu kantor juga udah nggak kepegang, akhirnya aku ngundurin diri. Gitu aku ngundurin diri ya udah sampai sekarang. Bersyukur pasti bersyukur. Hoki. Kamu ngerasa itu hoki? Hoki. Yang cantik banyak, yang seksi banyak di luar sana. Kamu ngerasa nggak mungkin hoki itu kamu dapat sebagai bayaran dari hal yang tidak kamu dapatkan di dunia ini, kayak misalnya ya kamu tidak ngerasa memiliki ayah gitu. Iya, makanya aku selalu bilang Tuhan tuh baik sekali. Baik banget. Oke. Aku tuh ngerasa, Manji, setiap apapun yang aku jalanin, pada saat aku tekunin, itu pasti sesuai harapan aku. Nah, sekarang terus kamu menekuni menjadi selebgram, YouTuber. Walaupun kontennya bikin pusing kepala. Pusing kepala cowok, pusing kepala cewek juga, karena harus ngejagain cowoknya lebih banyak ya, karena harus. Kamu lagi ngeliatin Berliana Lovell ya gitu. Sudah melekat sekali ya. Iya ya. Iya, itu melekat banget sih. Kamu ngerasa baik-baik aja dengan predikat itu? Baik kok. Predikatnya aku ngerasa ya udah gitu. Aku mau berusaha lepas pun aku nggak bisa munafik aku dapetin uang dari sana. Jadi aku nggak munafik. Tapi perlu dong aku kurangin buat nyokap, buat keluarga gitu. Dan buat diri aku juga. Buat pasangan kamu juga dong? Iya, nantinya. Aku sedang berpikir ya, laki-laki macam apa gitu yang akan jadi pasangan kamu yang bisa menerima predikat bukan pemersatu bangsa ya. Tapi kan aku ngelihat kontenmu ada tuh, misalnya kamu tuh kalau konten tuh suka nyerempet-nyerempet kan. Bahkan kadang-kadang kamu nggak tahu deh, waktu itu pacar kamu kali ya, kayak kamu nyanyi bareng gitu, terusnya jadi gini, terus kamunya di sini. Oh iya, main gitar bareng. Iya, main gitar bareng gitu. Itu konten reguler atau? Enggak, itu konten aja. Oke. Konten aja aku sih. Nggak ngebayangin jadi dia. Iya, bukan pacar aku juga sih dia. Nah loh, terus itu ya, konten itu main konten aja pada saat itu ya. Oke. Nggak kebayang dong, lo kebayang nggak, bisa nggak? Lo bisa bayangin nggak? Lo begini, terus Berliana duduk di sini, terus gitarnya di sini, terus gini, kan pusing ya pasti. Kan nggak konsen gitu, mau nyanyi juga gimana cara nyanyi? Apa? Iya. Aku sampai lupa loh itu konten-konten. Itu udah lama banget. Gila itu, aduh ampun deh. Oke, Berli, sebelum kita lanjut nih ada satu berita lama lagi, aku pengen tahu. Ini tanggapan kamu. Jadi viral, Berliana Lovell hati-hati bicara dan takut sendirian. Ini tahun 2020
gitu. Emang efek apa yang bisa bikin kamu jadi ngerasa takut sendirian? Jadi viral, kamu jadi takut sendirian? Iya, karena image-nya kayak gitu, takutnya ada cowok yang gimana-gimana. Iya sih. Ya kan, aku jalan sendirian, makanya aku agak takut jalan sampai sekarang gitu. Terus jadi kamu sama siapa kalau pergi kemana-mana? Dulu sama manajer aku. Oke. Dulu kan aku masih ngeraba-ngeraba dunia entertain lah. Oke. Gitu. Kalau sekarang udah, ya udah, aku better sendiri nggak apa-apa. Tapi tetap hati-hati. Karena image-nya itu sih Manji sebenarnya. Iya sih, orang bisa nekat gitu. Aku sih nggak masalah, nggak jadinya song artis segala macam, nggak gitu. Aku lebih ke orang yang anehnya itu. Kalau jadi kamu sadar ya bahwa predikat yang kamu terima ini bisa membawa orang melakukan hal-hal yang mungkin bisa di luar akalnya Iya. gitu. Demi ya mungkin kejahatan ya, mungkin kejahatan. memperkosa atau apapun Iya, gitu kan. Ngeri ya? Ngerinya itu doang sebenarnya. Bukannya sombong nggak. Oke. Ini ada lagi berita. Ditawar kencan 30 juta rupiah, Berliana Lovell, ampun Tuhan gitu. Iya, dulu 30 juta sekarang naik. Aduh, kamu tuh. Emang berapa? Aduh. Tapi banyak banget Manji. Banyak yang nawar. Banyak banget. Iya sih pasti kan, maksudnya orang punya duit tuh banyak banget gitu. Dan cowok tuh demi memuaskan rasa penasarannya. Iya. Itu berani. Bahkan aku tahu ada orang-orang yang mau bayar 150 juta, 200 lebih bahkan. Demi untuk dekat sama seorang cewek gitu. Nah kamu pasti, nggak pasti, sorry, aku ngejudge. Apakah kamu sering mendapatkan tawaran-tawaran seperti itu? Sering banget. Dan aku sempat ketemu, aku kan dapat tawaran paling cuma di WhatsApp segala macam, itu ya udahlah biasa gitu kan. Manajer aku juga yang ini kan, yang baca gitu. Pernah beberapa sebulan lalu deh kayaknya. Oke. Itu ada artis, kayaknya MC mungkin ya, atau apa, aku nggak ngerti lah. Dia ke aku. Samarkan lah. Terus dia bilang gini, wah Berliana Lovell, incaran para gadun katanya. Oke. Langsung gitu. Aku tersinggung di situ Manji. Kamu tersinggung? Tersinggung banget. Nggak pernah soalnya ada yang kayak gitu di depan muka aku ya. Terus aku cuman gitu doang. Udah gitu dia bilang gini, sini Ber, ngobrol lah deh. Aku ikutin, kenapa? Ini nih, lihat nih, ada grup gitu loh. Ada grup. Isinya ya gitulah. Mau ini dong, mau si ini dong gitu aku. Oke. Tau Manji, nih lihat grup nih. Ini banyak banget dia searching nama aku Berliana Lovell. Ini banyak banget nih lu ini. Oh iya, berapa sih Ber? Gratis. Hah? Gratis. Gratis? Iya. Tapi Nikahin gua. wah, berat ya. Tersinggung pasti. Tapi kalau ngomong tersinggung di media sosial kan ya lu tersinggung tapi bla bla segala macam iya, gitu pasti kan. Tapi lu tersinggung tapi lu nya iya, lu mau bilang apapun ya gue punya hati lah. ya, Gitu, aku punya hati lah. Terus di situ langsung diem gitu. Ya ampun gitu banget ya, ternyata rasanya kayak gini ya. Gitu. Itu tersinggung sekali sih aku. Terus efek dari ketersinggungan itu apa? Maksudnya apakah kamu langsung kayaknya gue harus ganti image deh atau gue Itu udah berjalan ganti image, cuman kan nggak bisa langsung brek gitu loh Manji. tapi kamu memang banget berniat kan. untuk Berniat tuh udah lama, udah mulai 1 tahun. kalau ditinggal sama para netizen yang dipersatukan itu gimana? Aku mikirnya gini, selama 3 tahun aku di media sosial kan aku sudah memberikan apa yang mereka mau. Oke. Aku sudah menjadi orang lain buat mereka loh. Oke. Sekarang bisa nggak terima aku apa adanya gitu? Oke. Emang Berliana Lovell sesungguhnya tuh yang seperti apa? Kayak sekarang, jarang megang media sosial.
Oke. Terus emang nggak pernah kemana-mana juga, aku nggak pengen dipaksa buat hari ini harus posting ya gitu. Udah nggak mau aku dipaksa kayak gitu lagi. Tapi bukannya pekerjaan kamu ada di situ? Ya Tuhan baik kok tetap. Jadi aku nggak harus posting-posting, dan nenek aku bakal posting hal yang penting dan mau pada saat aku mau aja. Bukan karena kewajiban aku. Oke. Nah, bicara tentang Berliana Lovell sesungguhnya, aku lihat 3 tahun lalu tuh ada rilisan lagu. Iya. Dunia Tak mengerti. Tak mengerti. Dan aku lihat juga di kreditnya itu kamu sendiri yang nyiptain. Aku sendiri, iya. Kamu yang nyanyi sendiri, kamu nyiptain sendiri. Emang kamu punya oke, kamu ngamen, tapi maksudnya nggak semua pengamen kan seperti kamu bilang, kamu nggak bisa nyanyi, kamu bilang tadinya. Kamu yang punya bakat di musik, menciptakan lagu gitu. Nulis, Manji. Oh, nulis. Nulis, aku suka banget nulis sajak sama novel. Kamu suka nulis sajak dan novel. Sajak atau puisi? Sajak. Sajak ya? Apa beda sajak sama puisi menurutmu? Menurut aku ya, aku nggak tahu bener apa enggak, tapi menurut aku kayak kalau misalnya puisi itu kalimat yang indah, yang pada saat dibaca, oh ya artinya ini nih gitu. Sudah ada pokok masalah dan artinya segala macam sudah ada di situ. Tapi kalau misalnya sajak, aku bikin satu sajak, Manji bisa artiin hal yang beda. Aku sebagai penulis bisa ngertiin hal yang beda. Bahkan untuk membaca 1, 2, 3 bisa ngertiin hal yang beda juga. Sesuai dari imajinasinya sih. Oke, puisi sebenarnya juga sama sih, tapi sajak tuh dia lebih ada iramanya, lebih ada ya perbolanya lebih. Oke, iya. Kamu lebih suka menulis sajak? Iya. Oke, berarti karakter tulisanmu tuh rima-rima gitu ya. Ada nggak satu tulisan kamu yang kamu suka banget, yang kamu inget gitu? Yang aku inget nggak ada. Adanya di handphone. Boleh dilihat. Yang paling aku suka ya? Kalau aku tuh, aku juga kan suka nulis kan. Kayak ada 2 deh misalnya. Aku waktu itu pernah menulis. Aku nggak tahu ini bentuknya apa. Kayak ketika hatimu bertemu dengan hati yang lain, ada 2 hati di sana. Hati-hati. Prosa. Itu prosa. Iya. Oke. Bukan lebih panjang ya? Oh, tapi aku anggap itu sajak sih. Terus kayak misalnya, jadi kayak quote sih sebenarnya, jadi kayak kutipan gitu, kayak jika mencintai seseorang terlalu berat, tetaplah mencintainya, tapi perlahan pudarkan keinginan untuk terus memilikinya. Gitu. Aku lagi belajar kan nulis kayak gitu. Oh ya? Lagi belajar. Nah itu bagus buat lirik lagu tuh. Iya. Karena aku menulis lirik lagu kalau diperhatiin, berusaha gimana caranya supaya lirik lagu itu bisa di-quote sama orang. Gitu. Jadi cantik gitu. Jadi ganteng. Oh iya, cantik. Ya, ganteng lah. Ngaku-ngaku. Ya, pokoknya aku berusaha untuk kayak gitu tuh. Berusaha untuk kayak gitu. Nah, kalau aku pernah bikin quotes apa ya? Cintaku tak bertuhan. Tapi itu masih masuk penggalan sajak sih. Cintaku tak bertuhan. Cintaku tak bertuhan padamu. Dalam ya? Cintaku tak bertuhan kepadamu. Apa artinya Manji? Buat Manji? Tuhan kan sesuatu yang abstrak. Secara bentuk, tapi dia diyakini kan, diimani. Lalu tidak diduakan, tapi didiakan. Tuhan tuh. Tapi cintaku tak bertuhan kepadamu tuh kayak aku agak bingung sebenarnya. Bingung ya. Kalau menurutmu gimana yang nulis? Menurut aku cintaku tak bertuhan padamu tuh lebih ke simpelnya aku mencintai seseorang tanpa memperdulikan Tuhan. Aku mencintai seseorang lebih dari aku mencintai Tuhan. Wah, bahaya nih. Serius? Waduh, podcast gue berbahaya. Enggak, itu tuh arti tulisannya. Aduh. Gitu. Oke, Makanya, itu cuma
Pokoknya kiasan iya, aja kiasan. kan. Sebegitu dalamnya. Sebegitu dalamnya, sebegitu mulianya lu di mata mencintai gue. Tuhan, mencintai Tuhan aja begitu dalam. Ini lebih lagi gitu. Seakan-akan meniadakan Tuhan, makanya tak bertuhan padamu. Waduh, ngeri banget ya. Kalau gue tuh pernah apa ya? Cintaku kepadamu lebih panjang dari selamanya gitu. Wow. Itu juga, ya gitu. Selamanya tuh. Selamanya udah. Ini lebih lama dari selamanya. Wow. 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 Terus tunggu, lagu dunia tak mengerti itu kamu ciptain, itu kamu rilis, tapi baru satu yang aku lihat. Iya. Ada lagi nggak? Ada, tapi satu label. Cuman yang aku sendiri itu baru satu karena nanti sama Manji lah. Apa? Sama Manji. Sama aku ya? Sama aku ya? Pinjam studio Manji dong. Boleh. Aku sih pokoknya kalau yang berhubungan sama musik, ayo banget. Pokoknya nanti Berli beneran ya? Iya, aku ada banyak banget lagu. Oke, boleh. Nanti kita coba, nanti kita kurasi bareng. Mana nih yang asik gitu. Menurutku dan menurutmu. Ya kalau menurutmu udah pasti karena lagumu. Iya. Tapi menurutku. Tapi anehnya tuh aku nyiptain lagu. Yang kadang tuh nggak bisa aku nyanyiin. Hah? Jadi aduh kok nadanya susah banget ya gitu. Loh, jadi gimana coba? Nyiptain lagu nadanya susah banget tuh gimana? Iya susah banget, jadi naik turun gitu. Oh aku juga ada lagu yang aku susah nyanyiin. Iya ada kan? Iya, tapi aku tahu nadanya di sini tuh seperti gimana gitu. Cuman pas mau aku nyanyiin, jadi antara kemampuan sama otak beda gitu loh. Jadi kemampuannya segini, nih lagunya segini gitu. Jadi aduh nggak gitu maksudnya Ber gitu. Terus lagu-lagu itu kamu dokumentasikan di mana? Di handphone. Di voice note? Voice note. Banyak? Banget. Banget lagi. Banyak. Ya harus diproduksi lah. Iya. Ayo dong, kamu harus siapin waktu. Ayo dong, semangat dong Berli. Loh, kok nyemangatin diri sendiri? Iya. Ayo dong, semangat. Iya, semangat dong. Iya, supaya bisa jadi karya nih. Aku pengen banget sih ngerilisin satu lagu. Oh ya? Ya minimal satu lagu lah, coba dulu. Kalau kamu cocok, diproduserin gitu. Ya kalau misalnya mau bikin lagi, ayo gitu. Bener ya? Bener ya? Bener banget. Oh Manji tadi nanya sajak. Iya. Kegalauan dalam sepercik tangisan yang mengalun dalam kedamaian, ketertarikan dalam hidup diselimuti mimpi dan harapan, keinginan yang terambang keadaan beserta panen kebahagiaan, semua berirama mengaluni melodi hati dengan segala yang berada di dunia. Cinta yang mutlak mengaluni kehidupan yang sakral. Itu kamu tulis di mana? Notes. Situasinya lagi gimana gitu kamu di situ? Nggak ada Manji. Kadang aku lagi iseng nulis udah gitu doang. Kamu bisa bikin kalimat langsung nggak? Bisa, misalnya tapi harus nulis. Oh gitu. Kalau sekarang tiba-tiba aku bilang, Berli coba deh kamu tulis deh. Situasi yang tiba-tiba sekarang aja yang tiba-tiba kamu pengen tulis gitu bisa? Bisa, aku tulis ya. Oke, aku kasih waktu ya. Di pause. Mungkin bukan di dunia, tapi di dunia akan datang. Apapun itu aku berusaha mengikhlaskanmu, menitipkanmu kepada jodoh terbaikmu. Karena hanya itu yang bisa aku lakukan. Wah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Bagus loh. Maksudnya ternyata Berliana Lovel juga memiliki kecerdasan linguistik dan ya maksudnya kamu membuat kalimat itu sambil mikirin apa ya terserah kamu gitu. Tapi kamu bisa menuliskan kalimat-kalimat itu oke sih. Jadi aku ngelihat sisi lain dari Berliana Lovel. Apa? Soalnya suka kali ya. Dan makasih, dia bisa cerita. Kamu suka nulis ya Manji? Iya. Aku ya, juga kan, suka nulis kan? iya. Iya. Kita nulis bareng ya Manji ya? Iya, kita nulis bareng ya. Anda semua jangan berpikiran yang macam-macam ya. Iya, aku juga suka nulis tapi bagus. Maksudnya Berliana Lovel sisi yang itu aku pengen
explore sih. Kalau yang sisi pemersatu bangsanya udah Sudah banyak di mana-mana. tereksplor sekali ya. Sudah banyak. Aku ngelihat video-videomu pusing aku. Pusing ngelihat komentarnya sih sebenarnya. Nih. Lagi mikir aku mau ikut komentar apa enggak ya gitu. Nanti ada yang ngelihat komentar gue di screenshot. Manji nih gitu. Iya. Enggak lah. Ternyata Anji mau komentari video Berliana Lovel gitu. Terus itu akan jadi berita tuh. Ya udah Berli, makasih ya datang Makasih sini. Manji. Aku mau ngulik-ngulik lagu buat kamu deh kayaknya. Ih, beneran gak sih? Bener. Abis ini ya? Beneran? Bener. Mau. Bener ya? Iya beneran. Oke, satu kata terakhir dari Berliana Lovel buat penonton. Apa ya? Jadilah yang terbaik meskipun belum yang terbaik. Jadilah yang terbaik meski belum yang terbaik. Oke, jangan lupa senyum hari ini.